Tadi kami ini sempat bahas ini Pak Daud, yang rekening yang diblokir itu Pak Daud. Ada beberapa 3 bulan gak aktif, rekeningnya diblokir gitu Pak Daud. Pak Daud ada kasih pandangan tentang itu Pak Daud. Ini ada pertanyaan di chat Pak Daud. Trading forex atau gold berkenan gak di hadapan Tuhan kalau dijadikan penghasilan? Trading forex katanya Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati firman, berkati kami semua, dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus Hamasiah. Amin. Gimana Bakti? Apa yang mau kamu tanyakan? Tadi kami ini sempat bahas ini Pak Daud, yang rekening yang diblokir itu Pak Daud. Ada beberapa 3 bulan gak aktif, rekeningnya diblokir gitu Pak Daud. Pak Daud ada kasih pandangan tentang itu Pak Daud? No comment, tidak ada komentar. Gak ada komentarnya tentang. Nah, nanti malah kita ngomong kan itu bukan urusan ranah kita. Ini ada pertanyaan di chat Pak Daud. Trading forex atau gold berkenan gak di hadapan Tuhan kalau dijadikan penghasilan? Trading forex katanya Pak Daud. Apakah berkenan? Aku ndak tahu itu, Bakti, bukan bidangnya itu. Bukan bidang Pak Daud, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sama Pak Daud, ketik di chat Bapak Ibu ya. Ini Pak Daud udah mau 17-an Pak Daud. Ada pengalaman nggak Pak Daud waktu dulu Pak Daud jadi pengawal Pak Daud mengamankan istana mau 17-an gitu Pak Daud? Ada cerita-cerita? Kalau saya itu santai-santai aja. Paling pun nunggu petunjuk, perintah, jalan gitu aja. Kalau saya kan bukan yang militer, kalau saya sipil. Jadi kalau mau upacara gitu Pak Daud di istana, Pak Daud nggak harus datang duluan Pak Daud? Tidak, saya tidak pernah datang. Kan saya kan bukan PNS dan juga bukan militer. Ya tapi kan pembuka jalur, apakah aman gak ada serangan sniper gitu Pak Daud? Oh, kalau itu saya biasanya ada tugas untuk keliling di pakai mobil sama kawan saya untuk pengecekan aja. Namanya Kusnanto ya, biasanya ngecek-ngecek aja. Tapi itu pun belum tentu sebulan sekali. Oh, pengecekan pakai mobil ya? Iya, pakai mobil, kadang jalan kaki gitu. Oh ya Pak Daud. Kalau saya kan bagian penggembira aja. Penggembira, tapi kan pasukan khusus Pak Daud, pengamanan presiden. Aman-aman aja, biasa aja. Pak Daud, ada nggak pengalaman yang belum Pak Daud ceritakan Pak Daud? Soalnya cerita-cerita Pak Daud itu selalu viral di YouTube Pak Daud. Orang menunggu, apalagi cerita-cerita pengalaman Pak Daud itu orang, saya lihat di media sosial banyak yang suka Pak Daud, menunggu-nunggu cerita pengalaman Pak Daud. Ada satu pengalaman dengan kawan saya ya. Ya, gimana ceritanya Pak Daud? Bisa saya lupakan seumur hidup ya. Iya Pak Daud. Memang dia betul-betul seorang prajurit komando ya. Siapa namanya Pak Daud? Bisa diceritakan Pak Daud gimana? Nggak boleh nyebut namanya ya. Oh, oke. Waktu itu dia pernah jadi tim khusus. Nah, kebetulan saya dulu adalah anggota tim khusus ya. Dari tim Elang ya, Elang 55 Pramono Edi Wibowo. Nah, waktu itu saya ditugasin bersama-sama kolonel ini. Waktu itu dia dan grup ya, dari pasukan elit. Yes. Ada satu pelajaran yang saya terima dari dia, satu hal. Apa itu? Orang yang takut mati itu cepat mati. Orang yang berani mati tidak mati-mati gitu loh. Oh, gimana ceritanya Pak Daud? Dia cerita sama saya lulus dari Akabri, Akmil ya. Akmil. Dia itu cita-citanya adalah untuk menjadi prajurit komando
tempur, karena dia itu dari Sandi Yuda. Ya. Dan selalu tugas jadi ujung tombakannya sebagai Sandi Yuda. Dan dia itu dalam cita-cita hidupnya yaitu apa? Mati dalam pertempuran. Ada orang cita-citanya mati pada mati biar dikenal sebagai pahlawan gitu pada dia. Mati sebagai pahlawan dan ada dalam pertempuran. Wow. Terlalu mulia cita-cita. Itu benar-benar terjadi. Itu dia dikirim ke Timor Leste, cerita sama saya waktu itu. Adu tembakan, waduh, tembakan perang, aman, lolos dia adu tembakan. Sampai dikirim ke Aceh, sampai berbagai tempat ya. Dia betul-betul seorang prajurit komando yang lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Wih, ngeri. Orangnya masih hidup sampai sekarang Pak Daud? Ah, nanti dulu, cerita dulu. Cerita. Seru nih. Setelah itu saya juga pernah bersama-sama dia dalam tugas ya. Orangnya kecil gitu. Orangnya kecil tapi kalau ngomong pada gini-gini, waduh. Nah, waktu itu ketemu saya pangkatnya kolonel. Dan itu dia pasukan senyap kan itu di timnya dia. Pasukan senyap. Oh. Sampai dia jadi danrem pun di Aceh. Dan begitu ada apa kegerakan apapun, dia maju jadi ujung tombak. Bayangin itu kolonel. Biasanya kolonel dari belakang layar disuruh anak buah ya Pak Daud. Dia di depan ya? Biasanya Danki, Danton yang akan maju untuk berperang, bertempur atau menjadi pelindung atau benteng kan. Ini enggak. Dia paling depan. Dia maju ke depan. Aku sampai menggapai cita-citanya Pak Daud. Wah, yaitu apa? Dia yang jadi pahlawan mati dalam pertempuran. Itu tidak bisa saya lupa kalau dia ngomong itu sama saya. Orang hebat bener-bener Sandi Yuda, betul-betul prajurit komando, dan saya acungi jempol dia patriotik prajurit sejati. Bayangin dari lulus Akabri Akmil, dia cita-cita seperti itu dan hidup dalam pertempuran. Enggak mati-mati, bayangan. Suatu kali dia sakit sesek, meninggal. Berarti udah meninggal sekarang Pak Daud? Sudah, meninggalnya sakit sesek. Di pertempuran ya nggak mati-mati, udah ada senjata Pak Daud ya. Tiba-tiba hanya karena sesak ya. Iya, dia dari wing terjun lah, apa yang terjun payung, apalah itu udah dia lewati semua tuh, para komando itu namanya. Suatu kali saya waktu di Cikias ngobrol-ngobrol, wah kawan kita nih sakti sekali itu katanya. Waktu itu kalau tidak salah dia kolonel naik bintang 1 apa ya, lupa saya. Begitu dapat berita, aduh kawan kita meninggal. Wah, kira kita berpikir mati dalam pertempuran kan. Wah, gagal cita-citanya Pak Daud ya. Nggak tahunya dia sangat sesek meninggal. Ada nggak ada yang tahu umur manusia itu. Kawan-kawan tim saya di Cikias waktu itu ngomong, akhirnya kawan kita meninggal bener. Ada. Wah ini makanya saya belajar satu hal, yang berani mati tidak mati-mati, yang takut mati duluan gitu. Tapi itu kayaknya ada ayatnya di Alkitab ya Pak Daud ya, yang takut mati malah mati Pak Daud. Iya, jadi saya lihat sendiri itu seorang prajurit komando ya dalam dirinya gitu loh.
Wah, Bagaimana Bakti? ini hal baru Pak Daud yang belum pernah diceritakan di YouTube lain. Mungkin ya ini cerita juga luar biasa. Ada salah satu cerita ada ya. Ini kisah nyata ya. Waktu itu kalau diperhatiin ya, pasukan khusus Indonesia, terutama Kopassus ya, itu saya lihat sendiri hebat. Jadi pada waktu itu Pramono Edi Wibowo sebagai Danjen Kopassus Nanggala 1 waktu itu mau mengunjungi orang tua saya kandung, karena kan saya kan ikut beliau sejak 2004 ya. Jadi dia ingin ketemu orang tua saya, namanya ya sowan lah gitu. Ya pada Nah, datang ke Solo. Ke Solo kan. Apa yang terjadi? Saya masih ingat itu. Dari komando memberitahu Danjen Kopassus akan ada di rumah saya gitu. Oke. Dan posisi harus pengamanan tertutup gitu. Pengamanan apa? Tertutup. Waktu itu saya masih ingat, langsung dari Dan Group sambil ketawa-ketawa tersenyum, ini mana Pak Daud gini, Danjen mau ke tempat ini ya, iya siap gitu. Itu 2009 atau 2000 berapa ya, saya agak lupa ya waktu itu. Nah, dan waktu itu satu jalan itu ya kelihatan sepi, ada orang lewat naik motor biasa aja, tetangga gitu ya. Nah setelah itu Edi Wibowo Danjen Kopassus ke rumah saya. Posisinya rumah saya dan sekitar jalan itu semua sepi. Oh, tertutup ya pengamanannya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Udah tahu? Setelah itu Edi Wibowo ngomong-ngomong sama orang tua saya, papa mama saya, ketawa-ketawa. Ya, terusan Pak Daud tugas khusus dan di bawah komando dia diajak ngomong-ngomong banyak 1 jam lebih. Setelah itu Edi Wibowo pulang. Begitu Edi Wibowo pulang waktu itu pakai mobil Alphard, saya masih ingat itu. Langsung tiba-tiba dari komandannya tepuk tangan, anak-anak, komando muncul. Waduh, gua prajurit komando muncul. Wow, begitu ngomong prajurit komando muncul gitu. Waduh, tiba-tiba datang semua Pak Daud. Tiba-tiba muncul. Datang tiba-tiba itu ya. Jalan kelihatan sepi itu. Di situ sekitarnya itu pasukan khusus. Ada beberapa personil keluar dari apa tuh pagar, keluar dari pohon, ada naik motor, senjata lengkap ya. Ngeri ya. Tapi saya lihat kamuflasenya dalam penyamaran tuh jago. Kenapa? Jalan itu seperti biasa aja. Nggak ada yang sadar ya Pak Daud. Kanan kiri itu pasukan khusus semua. Wow. Nah setelah itu komandannya saya udah ketawa. Gimana Pak Daud? Siap. Perintah Danjen Kopassus
Pak Daud harus saya temani untuk dalam tugas. Untuk saya diinstruksikan untuk mendampingi Pak Daud untuk dalam tugas. Nah, sejak itulah komandan ini sama saya satu tim itu hampir setiap hari itu dulu. Dekat ya, jadi dekat ya Pak Daud? Iya, karena perintah Danjen Kopassus. Satu hal yang saya perhatiin, yaitu apa nih, pasukan khusus dalam pengamanan tertutup itu betul-betul hebat, nggak kelihatan. Benar-benar senyap ya Pak Daud ya, pasukan senyap ya. Senyap ya, nggak ada suara, nggak ada kelihatan apa-apa ya. Kan pernah kan suatu kali, karena Pak Pramono Edi Wibowo ini kan suka sekali yang namanya pengamanan tertutup, bukan yang terbuka. Saya masih ingat ya, kan saya kan dampingi beliau kan dari 2004 sampai beliau wafat ya. Jadi saya tahu persis karakter beliau itu orang yang rendah hati dan baik. Kalau pengamanan pasukan khusus itu tertutup tuh nggak kelihatan, Bakti. Tertutup nggak kelihatan. Iya, modelnya siksak gitu. Dan saling melindungi. Dan saya masih ingat waktu jalan pun juga beda dengan orang biasa gitu loh. Itu pakaiannya mereka pakaian militer atau pakaian preman atau biasa aja Pak Daud? Tapi bawa senjata gitu ya? Oh, pakaiannya biasa aja. Pakaiannya biasa aja. Jadi pada waktu saya jalan sama Pramono Edi Wibowo itu enggak kelihatan. Kalau mereka di sekitar Edi Wibowo itu mereka itu kira-kira jarak 50 meter, 25 meter, 10 meter. Model siksak. Saya masih ingat itu. Nanti yang di depan itu sudah saling hubungin, enggak kelihatan. Beliau itu tidak kelihatan dikawal. Jadi Pak Edi masuk ke rumah Pak Daud berapa orang Pak Daud? Pak Edinya? Berapa orang masuk? Dulu ke rumah saya dulu ya Pak Edi Wibowo sama istrinya aja. Cuman dua itu ya, tapi di belakang rame pada pasukan senyap. Pasukan senyap enggak kelihatan kayak ada pasukan. Itu pengalaman saya dengan pasukan elit ya. Memang dalam tugas itu kan saya lihat, saya kan kumpul sama mereka sudah 10 tahun. Saya lihat ada yang menyamar seperti tukang rumput, motong-motong rumput. Wah, tapi jangan coba-coba berbuat jahat di situ. Kenapa? Ahli lempar pisau sama lempar kampak. Walaupun kalian nggak bawa pistol, tapi ada alat yang lain yang dikuasainya gitu Pak Daud ya? Wah, jago-jago. Jago-jago. Waktu dalam tim khusus ada demolisis ya, yang ahli bom penghancur ya. Ahli bom ya. Wah, itu sniper ada nggak Pak Daud? Sniper gitu kayak pilih-pilih buat jarak jauh. Kawan saya sniper itu kan sekarang dampingi Dokter Terawan ya. Namanya Ubay. Itu sniper itu. Dia latar belakangnya dari Gultor 181 Gultor ya, anti teror ya. Itu dia sniper, itu terbaik juga. Itu kawan saya udah lama itu. Sekarang dampingi Dokter Terawan dia. Dokter Terawan. Dokter Terawan itu dulu juga yang screening saya juga. Oh, waktu mau jadi menteri ya Pak Daud? Bukan, waktu itu pada waktu itu di dokter kepresidenan ya, dokter. Waktu itu Dokter Terawan sebelum untuk mengecek kesehatan Ibu Presiden, saya kan harus ditugasi untuk bagian screening.
Bagian apa Bakti? Screening Pak Daud ya. Oke. Jadi harus nunggu ACC dari Pak Daud dulu baru dikonfirmasi diterima ya Pak Daud. Waktu itu saya ditugasin, dokumen itu dibawa ajudan. Setelah itu saya mempelajari tentang Dokter Terawan. Memang dia itu ahli di bidangnya. Jadi saya itu makanya sebelum dia menghadap Bapak Presiden, Ibu Presiden untuk check up lebih lanjut, untuk Ibu Presiden itu ada screening, mempelajari latar belakang, mempelajari semuanya, itu perlu waktu 1 minggu. 1 minggu ya. Nah, dan setelah itu baru saya beritahu Edi Wibowo, izin dendal aman sesuai bidangnya. Baru Dokter Terawan bisa menghadap, check up, untuk cek untuk lihat kesehatan Ibu Ani Yudhoyono. Waktu pada saya jadi ada pertanyaan. Pada waktu screeningnya, men-screening Dokter Terawan itu pada pakai apa, pengalaman atau pengetahuan atau ada ilham dari Tuhan atau gimana Pak Daud? Pakai apa Pak Daud meyakinkan gitu? Pertama ya ilham dari Tuhan, kedua ada dari tim khusus kan mempelajari semua data, ada semua. Oh, dari analisis data ya, udah ada datanya, tinggal Pak Daud ini ya Pak Daud. Iya, dan itu akhirnya diizinkan untuk ketemu Ibu Presiden. Yes. Itu makanya Dokter Terawan sama saya itu baik sekali. Kalau saya check up untuk ngecek kesehatan saya atau apa sama Dokter Terawan itu, Pak Terawan langsung aku dewi sing ngecek Daud gitu. Wis. Padahal kalau yang lain agak susah jadwalnya Pak Daud ya. Itu banyak. Dan ya pasiennya Pak. Saya selalu dikasih gratis sama Dokter Terawan. Wis. Haleluya. Berkat anak Tuhan Pak. Katanya konco konco ya, teman baik. Karena dulu kan yang ngecek saya waktu screening dulu. Waktu vaksin juga saya ingat Pak Daud dulu ya Pak Daud ya, waktu vaksin Nusantara ya. Jadi Pak Daud juga dulu yang pertama ya, yang Pak Dokter Terawan ya. Ya awal-awal Nusantara dulu, ya. Pak Daud. Awal-awal dulu ya. Jadi sukarelawan saya. Sukarelawan. Itu Pak Dokter Terawan sendiri yang minta ya Pak Daud? Kalau itu Dokter, Pak Daud gimana? Dokter, saya tidak akan vaksin apapun kecuali dari Dokter Terawan, saya bilang gitu. Pak Daud tidak divaksin, tidak. Saya nunggu Pak Dokter Terawan yang vaksin. Loh kenapa Pak Daud? Karena kan saya sudah mempelajari RH, riwayat hidup Pak Terawan. Jadi saya lebih yakin dokter Indonesia sendiri bukan made in luar negeri, tapi made in anak bangsa. Made in anak bangsa ya. Dan yang kedua, saya lebih yakin Dokter Terawan yang ngecek saya daripada orang lain. Makanya saya Dokter Terawan sendiri yang langsung yang memvaksin saya, vaksin Nusantara itu. Karena apa? Dia kan tahu riwayat hidup saya bersama waktu tim khusus dulu. Itulah pengalaman hidup saya itu. Gimana Bakti? Wah luar biasa Pak Daud. Ini banyak yang belum pernah diceritakan, jadi tambah ini Pak Daud. Yang di YouTube bisa menyaksikan nanti ya. Ini belum pernah diceritakan Pak Daud. Jadi saya itu sama Dokter Terawan tidak pernah check up atau kontrol tubuh ya, apa MRI juga lainnya. Saya tuh tidak pernah bayar, gratis. Haleluya. Karena konco ya. Karena temen udah lama ya. Teman baik ya. Ya berapa tahun lah.
tapi kan saya punya pengalaman ngecek dia waktu itu. Yes. Memang dokter terawan itu yang terbaik untuk masalah DSA, masalah tentang apa nih yang nyuci untuk otak ya. Banyak ini juga ya yang nyuci otak itu Pak Daud ya. Yang apa nih lemak-lemak, kolesterol apa gitu di DSA itu memang terbukti ya, itu memang ahlinya dokter terawan ya. Belum ada yang di Indonesia yang seperti dia ya. Sehebat dia belum ada ya. Makanya untuk DSA ya, bukan bidang lain ya. Yes. Kalau bidang lain kan masih banyak yang lain. Sesuai bidangnya kan ya. Ya betul. Untuk DSA, untuk brainwash, cuci otak, apa semuanya, untuk saraf, untuk kepala atas itu, stroke terutama ya, yang paling jago ya di Indonesia Pak Terawan ya. Banyak juga yang udah bersaksi pada ya. Banyak orang-orang hebat yang udah bersaksi, yang udah berobat di situ, pada berobat ke Pak Dokter Terawan. Saya lihat di YouTube banyak yang bersaksi, udah banyak yang sembuh juga. Banyak dokter Terawan banyak. Karena Pak Dokter ini kan sama saya, kalau pas saya panen durian saya kirim durian gitu loh. Oke, kita langsung tanya jawab. Yang pertama Pak David Joni dari Sumatera Selatan. Silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan sama Pak Daud? Silakan Pak. Ya. Gimana Pak Joni? Iya, gimana Pak Joni? Saya mau tanya Pak Daud, tolong lihat apa hidup saya masih ada kutuk, keluarga saya apa masih ada kutuk gitu. Terus saya minta doakan, ini otot kepala belakang nih juga agak kenceng gitu. Pak Daud. Kita doa ya. Ya. Ini ada kutuk sial yang kita doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan ya. Ya. Gimana Pak Daud? Doa darah Yesus selama 1 bulan. Ya. Gimana doanya? Lanjut. Iya. Oke, lanjut. Bekti. Baik, selanjutnya yang nomor 2 Ibu Kristi Olivia dari Poso. Dibuka suaranya Bu. Kristi Olivia, silakan mau bertanya apa sama Pak Daud. Ya, silakan Ibu Kristi. Iya, selamat malam Pak Daud. Halo Ibu. Iya. Iya. Apa saya bantu Ibu? Saya minta doakan anak saya ini sakit asam lambung dari bulan Desember sampai sekarang Pak. Oke, tumpang tangan ya. Kita doa ya. Kita doa ya. Darah Yesus. Iya, kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sembuhkan. Amin. Baik, selanjutnya nomor 3 Putri Ayu Kapuas. Ibu Putri Ayu, silakan Bu. Apa yang mau ditanyakan sama Pak Daud? Dibuka suaranya Bu. Shalom Pak Daud. Ya, gimana Ibu? Tolong minta didoakan Tuhan Yesus kasih keturunan. Belum punya anak. Kita doa ya. Tuhan Yesus berkati kandungannya Tuhan, bebas dari kutuk kemandulan, kutuk keturunan, kutuk kegelapan. Darah Yesus hancurkan kutuk, hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan, berkati Tuhan, buah kandungannya Tuhan, sucikan, dan nama Yesus dimuliakan, beri keturunan. Amin. Lanjut. Baik, selanjutnya Pak Freddy Bandung.
Freddy Bandung. Silakan Pak Freddy, buka suaranya Pak. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Halo Pak Daud. Iya, Malam mau ini Pak, mau doain buat semua saya stroke. Sama minta doanya, Oke. saya masih ada kutuk keturunan enggak? ya kita doa ya. Dan tidak ada nih. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Terakhir, berarti Yang terakhir Ibu Mira Marventi Medan. Silakan Ibu Mira. Wira ya, Ibu Wira. Dibuka suaranya, Bu. Salam Pak Daud. hmm, Saya kena kutuk sumpah serapah Pak Daud. Jadi kayak kadang-kadang saya kena sial gitu. kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin.